Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Kita masuk kepada pembahasan fasal tentang Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah, dan masih ada sedikit sisa pembahasan bab sebelumnya. Setelah disebutkan tentang sifat ma'iyah kebersamaan Allah, disebutkan oleh penulis kitab At-Tanbihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa minal usulil adimah, di antara prinsip yang besar, isbatu tafarrudir rabbi, yaitu penetapan keesaan Allah Azza wa Jalla bikulli sifati kamal, dengan seluruh sifat kesempurnaan. Artinya, di antara prinsip Ahlus Sunnah di dalam memahami nama dan sifat Allah adalah menetapkan keesaan Allah. Artinya, ketunggalan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang memiliki sifat yang sempurna. Wa annahu, dan bahwa Allah, bahwasanya laisa lillahi syarikun, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, wala masil, ataupun yang semisal dengan Allah, fi syai'in minha, dalam satu apapun, dalam satu sifat apapun, tidak ada yang menyamai Allah. Wa nususul madhkurah, dan nas-nas yang disebutkan, allati fiha nafyun nid, yang di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, yang mana dinafikan di dalamnya tandingan, atau al-misl, yang semisal dengan Allah. Laisa kamislihi syai', tidak ada yang semisal Allah sama sekali. Ini wala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan untuk Allah ada tandingan-tandingan. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang penafian sifat-sifat ini. Demikian juga wal kuf, lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah, yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Wasami, yang memiliki kesamaan dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau dalil-dalil ini semuanya yang menafikan adanya kesamaan atau sesuatu yang sama dengan Allah dari Allah, anillah tadullu ala dzalik. Itu semuanya menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan hanya Allah yang memiliki sifat kesempurnaan ini. Wa tadullu ala annahu munazzah, dan ini semuanya menunjukkan bahwa Allah mensucikan dirinya, Allah tersucikan dari dirinya an kulli aib, seluruh aib. Ini apapun, sedikit pun aib, tidaklah itu ada sama sekali pada Allah. Wa naqs, atau kekurangan. Kesempurnaan Allah ini betul-betul tidak ada sama sekali kekurangan sedikit pun. Wa afa, ini atau cacat, penyakit,
Sama sekali tidak ada. Ini prinsip yang harus kita fahami di dalam memahami nama-nama, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, perbuatan Allah. Tidak ada satupun sedikit pun kekurangan dalam perbuatan Allah. Nih. Sehingga ketika ada satu sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana sifat itu apabila disifati dengannya makhluk, maka itu menunjukkan kelemahan. Bisa jadi menunjukkan kelemahan. Tetapi pada Allah Azza wa Jalla tidaklah itu sifat kelemahan. Di antara contoh sifat-sifat yang menunjukkan itu adalah cacat pada makhluk, yaitu sifat kibria, sifat kesombongan. Kesombongan, kibria, merasa besar. Itu yang disebut dengan keangkuhan atau kesombongan. Yang mana sifat tersebut artinya sifat takabur, sifat merasa besar daripada orang lain. Ini sifat yang jika ada pada seseorang itu sifat naqs, sifat kekurangan, cacat, sifat tercela. Itu bagi apa? Bagi makhluk. Tetapi bagi Allah ini sifat kesempurnaan. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah. Maka ketika disebutkan Allah itu mempunyai kibria, al-mutakabbir, ini salah satu di antara nama Allah al-mutakabbir. Ini yang kalau diterjemahkan yang maha sombong. Ini yang maha sombong. Maksudnya apa maha sombong? Yang artinya takabbur artinya menganggap dirinya besar. Kalau Allah menganggap dirinya besar karena memang Allah yang maha besar. Tapi kalau makhluk yang kecil kemudian merasa besar, ini adalah sifat tercela karena menganggap dirinya sesuatu yang besar padahal hakikatnya dia adalah kecil. Ini sifat tercela. Tetapi bagi Allah bukan tercela. Karena memang Allah yang maha besar, Allah yang paling besar. Sehingga ketika Allah menyatakan dirinya paling besar, lebih besar daripada semua makhluk, maka itu memang demikian kenyataannya. Itu kenyataan yang ada pada Allah. Nah, makanya sifat takabur, sifat tercela pada makhluk, tetapi itu adalah sifat yang hakiki pada Allah Azza wa Jalla. Sifat yang hakiki yang memang sesungguhnya demikian. Masya Allah. Nah ini. Kemudian yang terakhir disebutkan dalam bab sebelum masuk di pembahasan bab bid'ah dalam asma wa sifat, maka disebutkan di sini di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang jelas pasti, yang valid, as-sabita isbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim. Nah ini sifat yang disebutkan pada dirinya sendiri Allah Azza wa Jalla, yang menyebutkan tentang melihat Allah Azza wa Jalla. Artinya Rasulullah SAW ini yang menjelaskan secara detail bahwa nanti pada hari kiamat di antara nikmat penghuni surga yang paling tinggi adalah melihat Allah, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah ini. Dan disebutkan sifat wajah ini di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ini sifat yang akan dimiliki oleh setiap orang yang masuk ke dalam surga. Dia bisa melihat wajah Allah. Li rabbihim fi daril qarar, di negeri yang merupakan disebut atau di salah satu nama surga. Salah satu nama surga adalah Darul Qarar, negeri yang qarar, yang sudah tetap. Kalau orang sudah masuk ke dalam surga tidak akan keluar lagi. Orang kalau sudah masuk surga dia akan menetap di dalamnya, tinggal untuk selamanya, tidak akan pindah, tidak akan keluar.
Berbeda dengan neraka. Neraka itu bisa menjadi negeri yang tempat yang menjadi kediaman ataukah orang menetap di dalamnya, dan itu adalah bagi orang-orang kafir. Tetapi bagi orang mukmin neraka sifatnya sementara, bukan qarar. Tapi kalau surga, setiap dan seluruh orang yang masuk ke dalam surga, dia pasti apa? Kekal di dalamnya selamanya. Tidak akan berpindah, tidak akan keluar darinya. Wa tana'um fi daril qarar wa tana'um, dia akan merasakan kenikmatan biru'yatihi, dengan melihat wajah Allah Azza wa Jalla, wa qurbihi wa ridha, dan akan mendapatkan kedekatan Allah, ridha kepada Allah Azza wa Jalla, dan diridai oleh Allah. Wa yadullu ala dzalika minal ayat, dan yang menunjukkan hal itu di antara ayat-ayat yang menunjukkan hal ini, allati dzakarahal musannif, yaitu yang disebutkan oleh penulis, qauluhu ta'ala. Penulis di sini maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yaitu apa? Ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, di sini disebutkan wajah-wajah pada hari itu nadhirah. Ini penghuni surga. Ini atau calon penghuni surga. Wajah-wajah calon penghuni surga nadhirah, pada hari itu berseri-seri, bercahaya. Ini Masya Allah. Ini yang digambarkan di dalam Al-Quran. Nadhirah, wajah-wajah, yaitu wajah-wajah penghuni surga. Dan disebutkan oleh para ulama wajah-wajah ahlu sunnah. Wajah-wajah ahlu sunnah. Ai jamilatun na'imatun hasanah, yaitu jamilah, wajah-wajah yang tampan atau yang cantik pada hari itu. Jamilah, naimah, dan dia terlihat kenikmatan pada wajahnya, hasanah, yang bagus. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Rabbiha, kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza sharihun, dan ini jelas, tegas, fi nadharihim ila rabbihim, bahwa mereka nanti akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika qauluh, demikian juga firman Allah Ta'ala, dan ini yang menjelaskan Rasulullah. Artinya ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, kemudian menjelaskan maknanya adalah melihat wajah Allah. Nah, di antaranya yang disebutkan dan yang maknanya adalah melihat wajah Allah, dan ini ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri, yaitu alal araiki yanzurun, surat Al-Mutaffifin ayat 23. Alal araiki yanzurun, mereka di atas permadani, di atas sofa di dalam surga. Ini mereka yanzurun, melihat. Tidak disebutkan sini melihat apa, tetapi yang paling faham ayat ini adalah Rasulullah, karena ayat ini turun kepada beliau dan beliau jelaskan kepada para sahabat. Beliau sudah menjelaskan makna dari kata-kata yang turun, melihat, alal araik yang turun, ai ila ma'tahum minan na'im, yaitu yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada mereka, alladzi ajalluhu wa a'dhamuhu, di mana yang paling besar, paling agung, paling tinggi, an-nadhar ila rabbihim, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kadzalika qauluhu, demikian juga firman Allah Ta'ala yang juga dijelaskan oleh Rasulullah, lilladzina ahsanu, yaitu wafu maqamal ihsan, orang-orang yang memenuhi ini sifat, karakter ataukah perbuatan ihsan, orang yang berbuat baik kepada orang lain.
Ini orang yang ihsan. Maka orang yang berbuat ihsan, baik untuk dirinya ataupun orang lain, al-husna allati hiyal jannah. Dijelaskan oleh Rasulullah. Makna al-husna itu adalah al-jannah. Ini surga. Ini jelas tafsir langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian waziyadah dan tambahan. Apa maksudnya tambahan? Ya nazar ila wajhillahil karim. Melihat kepada wajah Allah yang mulia. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat tidaklah mereka setelah penjelasan dari Rasulullah mencari penjelasan yang lain. Mereka menyampaikan apa yang diajarkan Rasulullah, dijelaskan Rasulullah. Sehingga para sahabat mereka tidaklah ngarang, tidak perlu ngarang, tidak perlu membuat-buat. Nah ini, kalau sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah selesai permasalahan. Tidak perlu cari penjelasan yang lain. Karena Pak, sudah dijelaskan oleh Rasulullah, selesai. Tuntas. Kalau sudah dijelaskan, sudah nggak ada para sahabat ini cari pendapat yang lain. Oh, mungkin pendapatnya Abu Bakar atau Umar atau yang lainnya. Maka mereka di dalam memahami ayat Al-Quran, mereka mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak membuat sendiri penjelasan itu. Sehingga ini mereka para sahabat radhiyallahu anhum manhaj di dalam memahami Al-Quran. Ini secara keseluruhan, secara global bahwa mereka para sahabat tidak memahami ayat Al-Quran kecuali yang dijelaskan Rasulullah. Kecuali yang dijelaskan Rasulullah. Kecuali yang tidak diketahui riwayat yang menunjukkan tafsir dari suatu ayat. Ini. Maka para sahabat mereka beristihad. Tetapi ketika sudah dijelaskan oleh Rasulullah, maka nggak ada jalan lain. Nah, ini. Tidak ada jalan lain kecuali memahami Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah. Karena Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya turun begitu saja, disampaikan, dibacakan pada sahabat, selesai. Tidak. Rasulullah setiap turun ayat, setiap Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah, Rasulullah menjelaskan. Dan memang tugasnya Rasulullah menjelaskan ini. Allah sendiri yang menyebutkan tugasnya Rasulullah. Wa anjalna ilaika dzikra, kami turunkan dzikra Al-Quran ini litubayyina linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia. Nah ini litubayyina linnas ma nuzila ilaih, apa yang diturunkan kepada mereka. Sehingga penjelasan dari Rasulullah ini adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan penjelasan yang lain. Kalau sudah datang penjelasan dari Rasulullah, sudah selesai. Dan ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya secara keseluruhan Rasulullah sudah menjelaskan kepada para sahabat. Hanya saja para sahabat terkadang tidak menyandarkan kepada Rasulullah penjelasan Rasulullah ini. Tetapi mereka, para sahabat, menyampaikan pada tabi'in langsung secara makna apa yang terkandung dalam Al-Quran, itulah yang mereka sampaikan penjelasan dari Rasulullah SAW. Ini, Masya Allah. Jadi ini penting sekali di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan wahyu yang mengiringinya, yaitu yang dinukil dari Rasulullah SAW. Dan ketika kita sampai sekarang ini, ketika tidak mendapati ada penjelasan langsung dari Rasulullah atau riwayat dari Rasulullah, maka metode yang digunakan oleh para ulama adalah mengambil penjelasan sahabat Rasulullah. Karena itu dalam tafsir At-Tabari yang kemudian intisarinya ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya dengan metode yang sama dengan Ibnu Jarir,
Yaitu apa? Ketika setiap ayat, ini kalau orang membaca tafsir Ibnu Jarir, cuman masalahnya yang setahu saya belum ada terjemahannya. Belum ada terjemahannya. Karena tafsir Ibnu Jarir ini besarnya luar biasa. Nah, ini lebar 1 meteran lah. Ini. Kalau apa? Dikumpulkan ini kitabnya ini, tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Katsir, ini 4 jilid atau semacamnya. Bahkan ada sekarang cetak 1 kitab tebal. Ini tafsir Ibnu Katsir. Cetak tebal 1 jilid saja. 1 jilid. Atau beberapa jilid cetakan yang lama 4 jilid, ada yang lebih dari itu. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir dengan metode yang sama, mengambil intisari dari kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Apa bedanya? Ibnu Jarir At-Tabari ini masih disebutkan sanadnya. Ini betul-betul seperti halnya hadis Rasulullah yang dinukil dari Rasulullah SAW. Setiap asar penafsiran, misalkan Abu Bakar, atau penafsiran dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, ini memakai sanad. Ada sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah atau kepada sahabat Rasulullah SAW, atau kepada tabi'in. Jadi tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in, ini sudah dikumpulkan para ulama. Ini terutama yang menjadi rujukan di dalam tafsir, yaitu riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dan Ibnu Jarir At-Tabari ini ternyata di kalangan Syiah ada kitab yang ditulis, kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari, tapi Syiah. Nah, ini Ibnu Jarir juga, At-Tabari juga, tapi apa? Syiah. Ini harus diketahui, kalau ada orang Syiah mereka menukil. Ini di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari riwayat yang aneh atau janggal. Ini apalagi tentang keutamaan Ahlul Bait misalnya, ya. Dan yang lainnya semacamnya yang mengarah kepada akidahnya mereka, maka ini bisa jadi, dan kemungkinan yang paling besar yang dimaksudkan Ibnu Jarir At-Tabari adalah apa? Kitabnya orang Syiah ini. Tetapi Ahlu Sunnah, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, ini jelas. Ini ketika ada orang menukil dari Ibnu Jarir At-Tabari, maka kita bisa mencocokkan ini Ibnu Jarir yang mana yang dimaksudkan. Ini Ibnu Jarir apakah yang Ahlu Sunnah ataukah yang Syiah. Ini yang di dalamnya terdapat banyak riwayat-riwayat palsu. Ini Ibnu Jarir At-Tabari Syi'i. Nah, di antaranya juga firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa nanti pada saat manusia sudah berada di dalam surga, dia akan melihat wajah Allah. Di dalam surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka mendapatkan ma yasha'una fiha, apapun yang mereka inginkan di dalam surga. Wa ladaina, dan di sisi kami ada tambahannya, mazid. Tadi sudah disebutkan wa ziyadah, tambahan di dalam surga. Yang dimaksudkan adalah apa? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat-ayat ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini maknanya dengan jelas, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kita masuk kepada fasal yang baru yang berkaitan dengan Ahlu Sunnah dan Ahlul Bidah. Di dalam fasal ini kita akan bisa mengetahui siapa Ahlu Sunnah dan siapa Ahlul Bidah. Karena banyak yang tidak faham istilah Ahlu Sunnah ini, kecuali yang banyak disampaikan. Yang namanya Ahlu Sunnah adalah Asy'ariyah dalam akidah misalnya. Ini akidahnya Asy'ariyah, torekotnya torekot fulana.
ya, sufi dan sebagainya. Ini yang disebutkan definisi Ahlussunnah adalah keyakinannya Asy'ariyah. Ini tidak berasal dari definisi yang disampaikan para salaf, artinya para ulama sebelumnya, sebelum munculnya Asy'ariyah. Karena kalau seandainya Ahlussunnah itu Asy'ariyah, sebelum Abul Hasan al-Asy'ari apa akidahnya Ahlussunnah? Apakah sejak Abul Hasan al-Asy'ari Ahlussunnah? Wah, ini yang banyak salah paham. Nah, ini. Bahwa Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah sudah ada. Karena sebenarnya akidah Ahlussunnah ya akidahnya yang diajarkan Rasulullah. Sehingga Ahlussunnah yang pertama siapa? Ahlussunnah kalau yang dimaksudkan adalah umat Rasulullah SAW, Ahlussunnah pertama ya Rasulullah dan para sahabat. Itulah yang sesungguhnya Ahlussunnah. Dan yang setelahnya yang memahami sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah, para sahabat, mereka semuanya Ahlussunnah. Sampai zamannya Abul Hasan al-Asy'ari. Ini dan yang setelahnya. Maka yang dimaksudkan dengan Ahlussunnah yang mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah, akidahnya para sahabat. Makanya Ahlussunnah yang sesungguhnya mereka akan merujuk, mereka akan menjadikan rujukan akidah yang dinukil dari para salaf. Ini. Karena kalau seandainya yang dijadikan patokan Abul Hasan al-Asy'ari, maka Abul Hasan al-Asy'ari ini hidup di zaman di mana sudah 200-an lebih hijriyahnya. Ini. Antara 200 dan 300 hijriyah. Yang mana ini sudah banyak melewati perjalanan akidah-akidah sebelumnya. Nah, selama 200 lebih atau bahkan sampai 300 tahun. Nah, ini akidahnya sebelum ditetapkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Bagaimana mereka Ahlussunnah? Kalau seandainya sebelum Abul Hasan al-Asy'ari sudah ada Ahlussunnah, dan memang sudah ada istilah Ahlussunnah di zaman sahabat. Berarti ini istilah yang sudah lama. Tidak dimulai dari Abul Hasan al-Asy'ari. Ini yang banyak tidak difahami oleh kaum muslimin. Yang seakan-akan pokoknya Ahlussunnah ya Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau mereka mengakui iya memang akidah Ahlussunnah sudah ada sebelum Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau begitu siapa? Ahlussunnah. Artinya akidahnya kita jadikan rujukan akidah ini siapa? Nah, inilah yang harus didudukkan. Kalau dikatakan Abul Hasan al-Asy'ari yang merumuskan akidah ulama sebelumnya, maka ini tidaklah apa? Tidaklah benar 100%. Ini kalau yang dimaksudkan seluruh akidah Ahlussunnah adalah yang ditetapkan Abul Hasan al-Asy'ari, mulai dari Abul Hasan al-Asy'ari. Karena ada perkara yang belum pernah ada atau belum diucapkan atau belum disebutkan sebelum Abul Hasan al-Asy'ari. Ini sifat-sifat yang ditetapkan Abul Hasan al-Asy'ari ini belum pernah diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Seperti mukhalafatu lil hawadis. Ini. Nah, dan seterusnya, qiyamuhum binafsi. Yang sebenarnya di dalam akidah sebelumnya ini sudah ada ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya menjadi patokan. Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab akidah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, muridnya Abu Al-Muzani rahimahullah ta'ala juga menulis akidah. Jadi sebelum Abul Hasan al-Asy'ari ini sudah ada. Nah, ini. Nah, disebutkan di sini i'lam anna ahlas sunnati wal jamaah. Ketahuilah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah wa humus sahabah, yaitu mereka adalah yang pertama disebutkan siapa? Sahabat. Ini yang harus dipahami. Kalau ditanya siapa Ahlus Sunnah, apa akidahnya Ahlus Sunnah? Ya para sahabat. Ahlus Sunnah pertama adalah sahabat. Berarti akidah Ahlus Sunnah ya akidahnya para sahabat. Yang benar akidahnya para sahabat. Wat tabi'un, kemudian setelahnya para tabi'in.
Ini. Atau wattabi'una lahum bi ihsan. Kalau disebut wattabi'una lahum bi ihsan, ini mencakup tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya sampai hari kiamat. Yang penting mengikuti para sahabat dengan baik, bi ihsan. Wa ahlul qurunil mufaddalah. Demikian juga generasi pertama yang diutamakan. Muttafiqun, nah mereka para sahabat dan yang setelahnya, mereka sepakat ala isbati jami'i ma warad, menetapkan seluruh yang disebutkan fil kitab wa sunnah, di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Min sifatillah, seluruh sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat Allah, baik Al-Quran maupun sunnah. La farqa, tidak ada bedanya. Ini penting kaidahnya. Baina dzatiyati minha, antara sifat-sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah? Allahu ahad. Ahad ini satu. Artinya esa, tidak ada yang menyamai, tidak ada tandingan, tidak ada yang semisal, yang serupa, mirip dan seterusnya. Karena itu sifat keesaan Allah, sifat dzat, sifat yang terkait langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla secara langsung. Minha kal ilm, contohnya ilmu. Allah itu maha tahu, maha mengetahui. Nah, ini maha mengetahui seluruh yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang mana segala sesuatu, perkara yang akan datang Allah tahu. Ini karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Semuanya Allah maha tahu semuanya. Nah ini. Al-Qudrah, kemudian sifat yang kedua, kemahakuasaan. Ini sifat dzatiyah yang tidak lepas dari Allah. Senantiasa Allah maha mengetahui. Senantiasa Allah maha kuasa. Wal iradah, Allah maha berkehendak. Ini. Sehingga kehendak Allah sesuai dengan keberadaan Allah. Keberadaan Allah azali, tidak berpermulaan. Maka demikian juga iradah Allah Azza wa Jalla, tidak berpermulaan. Wal haya, demikian juga sifat hidup. Sifat hidup, wahwal hayyu al qayyum. Was-sam'u wal basar, demikian juga sifat mendengar melihat. Sifat maha mendengar, sifat maha melihat. Ini semuanya sifat dzat Allah Azza wa Jalla, sifat dzatiyah. Sifat yang terkait langsung dengan zat Allah. Wa nahwiyah, dan yang lainnya. Wala bainal fi'liyah, demikian juga yang sifatnya perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sifat hidup enggak sesuai, bukan terkait dengan kehendak Allah. Tapi kalau sifat fi'liyah itu sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki Allah lakukan, jika Allah menghendaki Allah tidak lakukan. Nah, ini. Contohnya ridha. Ada sebagian makhluk yang diridhai dan sebagian makhluk tidak diridhai. Allah ciptakan semuanya. Iblis, Allah yang menciptakan. Allah yang menghendaki terciptanya iblis. Allah yang menghendakinya. Tetapi bukan berarti seluruh yang diciptakan oleh Allah, Allah cintai. Tidak. Iblis, kaum kufar, munafikun, mereka semuanya diciptakan oleh Allah. Tapi tidak semuanya diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini sifat ridha. Sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Wal ghadab, marah, murka. Ini semuanya terkait dengan kehendak. Nah, ini dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wal mahabbah, cinta. Ada sebagian kelompok, sebagaimana yang sudah disebutkan, mereka mengatakan, masa Allah itu punya sifat cinta. Cinta itu sifat kelemahan, sifat pada makhluk. Nah ini, karena sudah terkungkung dengan makhluk.
Ini sudah terkungkung dengan makhluk. Ketika makhluk mencintai, maka cinta itu sesuai dengan sifat makhluk. Nah, ini dengan kekurangannya. Tetapi sifat itu juga yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Banyak sekali. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbul mutatahhirin, orang yang bersuci. Yuhibbul muhsinin, orang yang berbuat baik. Ini semuanya cinta dari Allah yang hakiki maknanya. Cinta itu maknanya hakiki. Tidak perlu didefinisikan. Cinta itu apa? Ini. Kalau didefinisikan tambah apa? Tidak jelas. Ini cukup diucapkan cinta, misalkan mahabbah, hub. Ini orang sudah tahu maknanya cinta, tidak perlu didefinisikan. Didefinisikan sesuatu yang jelas. Kalau didefinisikan tambah tidak jelas. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu didefinisikan. Nah, ini tidak perlu didefinisikan. Sehingga apa itu cinta? Cinta, ridho. Ini semuanya sesuatu kalimat atau kata yang maknanya jelas. Ini orang langsung paham dengan kata itu ketika diucapkan. Ini kursi, jelas selesai. Kursi maknanya jelas. Sehingga apa? Sifat-sifat atau sesuatu yang disebutkan secara jelas, gamblang dan tidak perlu harus ditakwilkan, didefinisikan. Sudah, enggak perlu. Seperti cinta di sini. Ditetapkan oleh Allah, innallaha yuhibbu. Allah mencintai. Ini perbuatan Allah, mencintai. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wal karahiyat, kebencian. Allah membenci dan seterusnya. Membenci kekafiran, membenci kezaliman. Maka ini sifat-sifat yang ada pada Allah, sifat dzat dan sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya ditetapkan oleh Ahlussunnah. Pokoknya semua yang ada dalam Al-Quran yang ditetapkan oleh Allah, maka Ahlussunnah juga menetapkan. Ini manhajnya. Kemudian wa kadzalika la farqa. Demikian juga tidak ada perbedaan baina isbatil wajhi wal yadaini wa nahwiha, antara penetapan wajah, penetapan tangan dan yang lainnya, ubainal istiwa ilal ars, dengan istiwa di atas ars. Beristiwa artinya berada di atas ars. Wan nuzul ila sama'i dunya, tapi di samping itu Allah juga turun ke langit dunia. Ini perbuatan Allah, tidak bertentangan antara kemahatinggian Allah dan sifat turun ke langit dunia. Setiap malam fi kulla lailatin wa khairiha, dan yang lainnya. Wa kulluha yusbitunaha, mereka semuanya Ahlussunnah yusbitunaha, atau sifat-sifat ini ditetapkan oleh Ahlussunnah min ghairi nafyin, tanpa ada penafian li syai'in minha. Nah, ini sedikit pun darinya. Wala ta'wil, demikian juga tidak ditakwilkan. Nah, ini sehingga tidak dinukil mereka para sahabat mentakwilkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah ini, wala ta'wil, wala tahrif, atau apalagi memalingkan, tahrif, apalagi merubah hurufnya, merubah kalimatnya. Waliyadzubillah. Tidak pernah ada para sahabat yang mengatakan demikian. Wala tahrif, atau memalingkan, wala tamsil, atau memisalkan, dan yang lain. Hadza huwal haq, dan inilah kebenaran. Wa huwa siratul mustaqim, dan itu adalah jalan yang lurus. Wa huwa thariqul munji min adzabillah. Ini jalan yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Azza wa Jalla. Wal huda, dan ini juga adalah petunjuk, wan nur, dan cahaya. Jadi apa yang menjadi metode para salaf, demikianlah yang seharusnya kita jalani. Demikian yang kita lakukan. Bagaimana para sahabat? Maka kita juga menjalankannya. Wa khalafahum fi hadzal asli. Nah ini. Dan yang menyelisihi prinsip ini, prinsip salaf di dalam beragama, dalam berakidah, ada dua kelompok. Dua kelompok dari kalangan min ahlil bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah,
Dua kelompok inilah yang paling memusuhi manhaj Ahlus Sunnah. Yang pertama, Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Yang pertama kelompok apa? Jahmiyah, Mu'tazilah. Ala ikhtilafi tawaifihim, dengan berbagai macam kelompok-kelompok di kalangan mereka. Karena ternyata setelah itu mereka pecah. Mu'tazilah pecah, Jahmiyah pecah dan sebagainya. Karena apa? Mereka menggunakan akal di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah, akhirnya terjatuh ke dalam kesesatan. Ini. Dan semua mereka ini mengedepankan akal. Ini kalau sudah bermanhaj apa? Jahmiyah atau yang lebih parah atau yang di bawahnya, maka mereka ini dengan berbagai kelompoknya ini sudah kelompok yang menyimpang. Fa innahum nafu jami'as sifat. Di antara mereka ada yang menafikan seluruh sifat. Enggak ada sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Enggak ada sifat. Nah, termasuk di antara madzhab Mu'tazilah. Ini mereka menetapkan nama tapi tanpa apa? Sifat. Enggak ada sifat. Berarti enggak ada sifat Allah. Ini. Enggak ada sifat Allah. Padahal mereka sebenarnya juga mensifati Allah. Enggak mensifati Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa menghindar. Karena sifat satu itu adalah sifat. Allah Ahad. Allah itu Maha Esa. Ini sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya enggak ada sifat bagi Allah, bagaimana kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla? Nah, ini ada dua kelompok ini. Yaitu apa? Yang pertama Jahmiyah dan Mu'tazilah. Fa innahum nafu jami'as sifat. Mereka menafikan seluruh sifat. Walam yusbitu ilal asma'al wal ahkam. Tidaklah mereka menetapkan kecuali nama dan hukum. Wal ayatus sabiqah kulluha, dan seluruh ayat-ayat yang sebelumnya disebutkan, tanqusu qauluhum wa tubtiluh. Tanqudu qaulahum, membatalkan ucapan mereka, wa tubtiluh, dan membatalkannya. Kadzalika kalamuhum hada, demikian juga perkataan mereka ini, yanqudu ba'duhu ba'dan, masing-masing bertentangan dengan yang lainnya. Saling bertentangan dengan yang lainnya. Ini mereka kelompok-kelompok yang ada ketika membuat kaidah, mereka terbentur sendiri dengan kaidah yang mereka bikin. Terbentur sendiri dengan kaidah yang mereka bikin. Jadi ini sebenarnya yang terjadi pada kelompok-kelompok ini. Mereka lari dari tasbih, penyerupaan kepada Allah, tapi terjatuh ke dalam tasbih yang lain sesungguhnya. Mereka terjatuh ke dalam tasbih yang lain. Seperti apa? Istawa diartikan istaula. Mereka lari menghindari tasbih, menghindari penyerupaan. Mosok, nah ini dalam akal mereka. Dalam akal mereka. Masa Allah di atas, nanti sama dengan makhluk di atas. Lampu di atas. Ya, langit di atas. Nah, kalau kita mensifati Allah di atas, nanti kan sama dengan makhluk mensifati. Nah, ini mereka terjerumus ke dalam tasbih. Mereka lari dari tasbih. Lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi terjatuh ke dalam tasbih yang lain, yang lebih parah. Seperti mengartikan istiwa. Istiwa itu maknanya di atas. Istawa alal ars, beristiwa di atas ars, artinya berada di atasnya. Berada di atasnya, itu namanya istiwa. Tapi mereka mengartikan dengan apa? Istaula. Istaula. Apa makna istaula? Menguasai. Dan makna istaula artinya mengalahkan penguasa sebelumnya dan sampai dia berkuasa. Itu namanya istaula. Nah, kalau disandarkan istiwa itu istaula, Allah menguasai. Pertanyaannya, sejak kapan Allah berkuasa? Ini. Kalau Allah kemudian, sejak kapan? Disebutkan dalam Al-Quran, khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy.
Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian beristiwa. Nah, kata-kata kemudian kira-kira bagaimana? Berarti sudah ada sebelumnya, penguasa sebelumnya, Arsy. Lah, kalau Allah setelah menciptakan langit dan bumi, padahal Arsy sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu Allah menyatakan summa stawa alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau diartikan summa staula alal arsy. Coba dipraktekkan ini. Summa istaula alal arsy. Kemudian Allah berkuasa atas arsy. Allah berkuasa sebelumnya siapa? Allah menang ke atas siapa? Nah ini arsy sebelum dikuasai oleh Allah, siapa penguasa arsy? Nah ini. Allah yang menciptakan sebelumnya. Iya, Allah yang menciptakan sebelumnya. Kemudian kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran summa, setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari, summa. Lah ketika Allah menciptakan langit dan bumi kan belum beristiwa atau belum beristaula menurut penafsiran mereka. Maka ketika kita mengikuti takwilnya mereka istawa dengan istaula, konsekuensinya banyak yang batil. Banyak yang apa? Yang batil. Yang pertama ini, istawa alal arsy, istaula. Lah kalau begitu sebelumnya siapa yang berkuasa atas arsy? Yang kedua, apakah Allah beristiwa di atas arsy saja atau yang lainnya? Langit dan bumi, surga. Iya, atau yang lainnya. Bukan hanya arsy-nya. Iya kan? Kalau artinya berkuasa, Allah tidak hanya berkuasa atas arsy, tapi di dalam Al-Quran tidak ada kecuali alal arsy. Ya ini. Kalau diartikan istawa dengan istaula, itu membatasi kekuasaan Allah. Membatasi kekuasaan Allah. Kenapa? Istawa alal arsy, gak ada yang lainnya. Kalau seandainya konsekuensinya maknanya istaula, kalau begitu istaula ala sama, istaula alal ardi, istaula ala apalagi istawa ala ini macam-macam. Tapi ternyata nggak ada dalam Al-Quran istawa kecuali hanya apa? Arsy saja. Nah ini, maka nggak bisa diartikan istaula, tidak mungkin. Tidak apa? Tidak mungkin. Nah ini kelompok yang pertama. Wa kadzalika fa inna isbatal asma'i wal ahkam bila awsaf. Ini kelompok Mu'tazilah. Allah itu punya nama, mereka menetapkan nama pada Allah tapi tidak menetapkan apa? Sifat. Berarti mereka ini menetapkan Allah itu punya nama. Ini semuanya nama Allah. Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah dan sebagainya. Tapi tidak ada makna dalam Ghafur. Ghafur itu enggak ada maknanya. Karim juga enggak ada maknanya. Ini. Jadi nama begitu saja seperti namanya orang Indonesia. Ada sebagian orang Indonesia kalau ditanya anaknya dinamakan dengan nama-nama tertentu, kalau ditanya artinya apa, enggak tahu. Kalau diartikan apa? Kalau ditanya artinya apa, enggak tahu. Pokoknya enak dibaca ini, enak didengar namanya ini, ya sudah kasih nama itu. Nah, ini adalah kebiasaan. Ini bukan kebiasaan bangsa Arab. Bangsa Arab kalau mereka menyebut nama, seluruh nama bahasa Arab itu ada maknanya. Ini orang Arab, mereka menamakan anak-anak mereka atau budak mereka, binatang mereka, itu semuanya ada artinya. Nama itu ada artinya, ada maknanya yang menunjukkan sifat. Nah itu. Jadi kalau nama tanpa sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya nama, tapi nama itu tidak mengandung apa? Sifat arti. Mana yang lebih sempurna? Nama itu ada maknanya, makna yang agung, makna yang dalam, makna yang kuat, makna apalagi makna yang sempurna. Dibandingkan dengan nama, tapi nggak ada apanya, nggak ada artinya. Ini kelompok Mu'tazilah. Nah, mereka lari dari
menyerupakan Allah. Kalau Allah punya sifat nanti sama dengan makhluk. Ini akhirnya mereka apa? Berarti Allah nggak ada sifat. Ini mereka akhirnya terjatuh ke dalam penyerupaan yang lebih parah. Menyerupakan Allah dengan yang lebih parah. Nah, itu. Taqumu billahi muhalun aklan. Nah, kalau ada nama Allah itu mempunyai nama tapi tidak punya sifat, itu mustahil secara akal. Kama annahu batilun sam'an, sebagaimana itu adalah juga jelas batil secara dalil. Nah, ini secara sam'an. Sam'an itu maksudnya mendengar, tapi maksudnya adalah apa? Dalil. Karena Al-Quran itu masmu' yang didengarkan. Itu yang dimaksudkan. Sam'an. Maksudnya dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Ini batil pendapat ini. Baik. Pendapat yang kedua, Al-Asy'ariyah wa man tabi'ahum. Asy'ariyah dan yang menyepakati mereka. Wahum akhaffu halan, mereka lebih mending. Mereka ini lebih apa? Lebih mending. Pembahasan tentang Asy'ariyah ini akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Ini karena ini butuh apa? Butuh penjelasan lebih detail. Kita mengenal Asy'ariyah lebih apa? Lebih detail supaya kita tahu. Karena banyak di Indonesia ini yang ngaku apa? Asy'ariyah. Tapi kalau ditanya lebih detailnya, ini tidak paham apa itu Asy'ariyah. Ini yang ngaku Asy'ariyah, ini pun juga nggak paham apa itu apa? Asy'ariyah. Ini maka kita insya Allah akan membahas kelompok kedua yang disebutkan di dalam kitab ini, akan kita baca lebih lanjut di dalam kajian yang akan datang biidznillah taala, supaya kita lebih mengenal lebih dekat, lebih jelas tentang apa itu Asy'ariyah. Karena ini sering ditanya, kamu Ahlussunnah? Iya Ahlussunnah. Kalau begitu Asy'ariyah. Ini seakan-akan Ahlussunnah berarti harus apa? Asy'ariyah. Apakah harus Asy'ariyah atau apa sebenarnya Asy'ariyah? Kita akan bisa mengetahui perbedaan antara Ahlussunnah, ini istilah Ahlussunnah ini, dan istilah Asy'ariyah. Apakah memang benar Ahlussunnah adalah Asy'ariyah? Atau Asy'ariyah bagian dari Ahlussunnah? Atau sebagian Ahlussunnah adalah Asy'ariyah? Atau bagaimana? Ini. Maka kita akan bahas ini lebih detail dalam kajian yang akan datang insyaallah taala. Karena kita hidup di negeri Indonesia ini yang mana dikatakan bahwa akidahnya orang Indonesia ini yang notabene madhabnya Syafi'iyah, ini katanya madhabnya Syafi'iyah, tapi ternyata apa? Banyak yang nggak paham itu. Ini Syafi'iyah itu bagaimana madhabnya, ini dan bagaimana Asy'ariyah. Insyaallah akan kita lebih detail membahas tentang masalah Asy'ariyah, siapa Asy'ariyah atau bagaimana Asy'ariyah. Insyaallah dalam kajian yang akan datang, semoga bisa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.